Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kuliah kita pada pagi hari ini. Seperti ditera dalam Aku Amikom, kita akan berdiskusi mengenai politik kawasan Asia Tenggara terhadap Amerika Serikat dan Cina. Mengapa menurut saya ini penting? Karena memang hubungan Amerika Serikat dan Cina itu selalu menjadi sorotan dan menjadi harapan dari dunia, terutama terhadap konstelasi global yang terjadi. Dan dua negara ini, dua-duanya adalah negara adidaya, itu mengalami pasang surut. Baik, kita mulai next berikutnya. Jadi hubungan Amerika Serikat dengan Cina atau Tiongkok lebih sering dikenal sebagai hubungan AS Tiongkok atau hubungan Sino-AS, merujuk pada hubungan internasional antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok. Kemitraan antara Tiongkok dan Amerika Serikat di mana masing-masing negara menganggap satu sama lain sebagai musuh potensial dan juga mitra ekonomi. Hal ini telah digambarkan oleh para pemimpin dunia dan akademisi sebagai hubungan bilateral terpenting di dunia pada abad ini. Kemudian hingga tahun 2017, kita meloncat saja. Jadi Amerika Serikat merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di Tiongkok. Dua negara ini merupakan negara terbesar kedua. Jadi Amerika Serikat terbesar pertama, Tiongkok merupakan terbesar kedua. Meskipun Tiongkok memiliki PDB yang lebih besar bila diukur oleh KKB, padahal Amerika Serikat paling banyak memiliki kekayaan nasional. Kemudian adalah bahwa hubungan antara kedua negara pada umumnya bisa dikatakan stabil dengan beberapa periode konflik terbuka, terutama selama Perang Korea dan Perang Vietnam. Saat ini Tiongkok dan Amerika memiliki kepentingan politik, ekonomi, dan keamanan bersama yang tidak terbatas pada proliferasi senjata nuklir, walaupun ada kekhawatiran yang belum terselesaikan terkait dengan peran demokrasi di pemerintahan Tiongkok serta hak asasi manusia di kedua negara tersebut. Tiongkok adalah negara pemberi pinjaman asing terbesar di Amerika Serikat. Kedua negara tetap berselisih mengenai masalah teritorial Laut Cina Selatan. Itu gambaran kurang lebih gambaran umumnya seperti itu. Kemudian pendapat publik atas negara lain cenderung berubah-ubah sekitar 40 hingga 50%. Tahun 2015, opini publik Tiongkok terhadap Amerika Serikat 44%, sementara opini publik Amerika terhadap Tiongkok sedikit lebih rendah, yaitu 38%. Pendapat positif yang tercatat paling tinggi di Amerika Serikat adalah 58% dan terendah hingga pada 38% tahun 2007. Sebaliknya, pendapat Tiongkok yang tercatat paling tinggi adalah 52% 2006 dan terendah 35% 2014. Hubungan AS dengan Tiongkok dimulai pada pemerintahan George Washington yang memimpin perjanjian Wangxia. Amerika Serikat bersekutu dengan Republik Rakyat Tiongkok selama Perang Pasifik, tetapi memutuskan hubungan dengan Tiongkok selama 25 tahun ketika pemerintah komunis mengambil alih hingga kunjungan Richard Nixon
tahun 1972. Sejak Nixon, setiap presiden AS berturut-turut melakukan perjalanan ke Tiongkok. Hubungan kedua negara telah tegang di bawah poros strategi Asia Barack Obama, di mana Amerika Serikat mendukung Jepang dalam sengketa kepulauan Senkaku. Itu ada sengketa kepulauan antara Cina dengan Jepang dan masih berlangsung sampai sekarang.